Shalom, selamat pagi, sesuai yang sama di kasih Tuhan. Ucapan syukur selalu kita naikkan kepada Tuhan karena kebenaran dan perkenannya. Allah telah menjaga memelihara kita, dan kini kita akan melaksanakan aktivitas kita sepanjang hari ini. Oleh itu kita akan disapa oleh Sang. Mari berdoa. Pada Tuhan, saat ini kami umat-Mu, keluarga, memuji, memuliakan nama-Mu, mohon syukuri akan penyertaan-Mu. Kami rindu disapa oleh Sabda Allah. Bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sesuai yang sama-sama Allah kasih Artos edisi 9 Februari 2022. Bacaan dari Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikian sabda Allah. Amin. Saudara-saudara yang sama-sama Allah kasihi, bahwa inti daripada Injil Lukas adalah sebagai catatan tentang kehidupan dan peran Yesus. Injil Lukas ditulis untuk orang non-Yahudi. Nah, barangkali sifat yang paling unik dari Injil Lukas adalah bahwa kitab ini memiliki hubungan dengan kisah para rasul. Kedua kitab ini ditujukan kepada seseorang bernama Theophilus. Nama ini berarti kekasih Allah. Dan Theophilus mungkin seorang Romawi yang terpandang. Dalam Injil ini, Lukas rupanya ingin menunjukkan kepada Theophilus dan warga Roma lainnya seperti dirinya tentang kebenaran Yesus dan pelayanannya dan mereka yang sudah menjadi pengikut-pengikutnya. Perikop bacaan kita berbicara masalah Yesus datang untuk orang berdosa. Itu temanya. Yesus datang untuk orang berdosa. Memang wajar kalau para ahli Taurat dan orang Farisi tidak bisa menerima fakta Yesus bertandang ke rumah Lewi si pemungut cukai dan makan bersamanya. Dalam tradisi orang Yahudi, makan adalah bentuk persekutuan. Bagaimana mungkin orang benar, bahkan seorang nabi, bersekutu dengan orang-orang berdosa? Apa yang ditolak karena dianggap najis? Justru itulah yang Yesus lakukan. Yesus dan para murid menghadiri perjamuan makan yang diadakan Lewi untuk diri Yesus. Bahkan ia duduk semeja dengan mereka yang disebut orang berdosa oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ayat 9. Mengapa Lewi mengundang Yesus? Karena sebenarnya Yesus telah mengundang Lewi untuk mengikutnya. Bagi Lewi, undang Yesus ini tidak hanya mengejutkannya, tetapi suatu kehormatan. Selama ini Lewi merasa dikucilkan dari pergaulan dengan sesama orang Yahudi, apalagi dan para tokoh agama Yahudi seperti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sekarang tokoh sesuci Yesus mau memilihnya untuk menjadi muridnya. Undangan Yesus inilah yang mendorong Lewi untuk menghormati dia dengan perjamuan makan. Sekaligus kesempatan itu digunakan untuk membawa teman-teman sejawatnya mengenal Yesus. Bagi Yesus, yang penting dari undangan perjamuan makan adalah respons Lewi yang menerima kehadirannya dalam hidupnya. Dan kemudian orang-orang berdosa lainnya untuk mengenal dan menerima dia seperti yang telah terjadi pada Lewi.
Bagi Yesus hidupnya jauh lebih berguna untuk mereka yang menyadari diri sebagai orang berdosa daripada untuk mereka yang merasa diri orang benar dan tidak memerlukan juru selamat. Saudara-saudara yang sama-sama Allah kasihi, sebagaimana Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa, demikian seharusnya hidup kita orang-orang Kristen adalah untuk menjadi berkat untuk sesama kita, terutama mereka yang masih orang berdosa. Dalam tanda petik, Roh Kudus menuntun pada kebenaran, dan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Padamu ya Allah, kami angkat syukur. Padamu dinaikkan pujian, kemuliaan bagi nama Allah. Lewat sabdamu pada hari ini kami diingatkan kembali dan diperlihatkan begitu besarnya kasih-Mu. Yesus datang mendekati Lewi yang dianggap sebagai orang yang berdosa karena profesinya sebagai pemungut cukai pajak. Kami bersyukur bahwa Allah peduli, dan justru kehadiran Yesus dalam dunia ini adalah mencari orang yang berdosa untuk dipulihkan, untuk ditebus, untuk diselamatkan. Biarlah pembelajaran firman Allah pada hari ini kami pun pula diajak dan menyadari diri masing-masing bahwa Kristus datang dengan cinta kasih-Nya mengangkat orang-orang yang diabaikan dan terabaikan, dan bahkan yang dihindari dan dijauhi. Kami percaya Allah Roh Kudus akan menuntun membimbing mereka dari posisi tersingkir, terkucil, untuk datang berubah kepadamu dan memberi diri, dituntun dan bersama-sama menikmati tentang cinta kasih Allah. Bapa di surga, kami mendoakan seluruh umat Allah, kaum keluarga, dalam setiap pergumulan mereka, dalam kehidupan mereka, baik pergumulan soal keimanan mereka, pergumulan soal kehidupan sosial, ekonomi, bahkan dalam kehidupan berpolitik, kebijakan-kebijakan yang kadang menyakitkan. Tapi kami percaya bahwa di balik semua itu Allah berkarya. Karena itu mohon pimpinan, tuntunan, dan bimbingan Allah oleh Roh Kudus, sehingga umat-Mu memahami, menyadari tentang hal yang dialami keluarga umat dalam pergumulan mereka, bahwa Allah turut berkarya di dalamnya. Yang bergumul dengan sakit penyakitnya, baik yang di dalam rumah sakit maupun di dalam rumah mereka masing-masing, Tuhan kiranya memberkati pelayanan yang diberikan kepada mereka, sehingga atas izin-Mu dapat dikuatkan dan dipulihkan kembali, sehingga mereka dapat beraktivitas seperti sedia kala, meneruskan mewartakan kabar kebenaran. Ini doa kami, Allah, dengarkanlah, kan semuanya kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini lewat Artos edisi Rabu 9 Februari 2022. Yesus datang untuk orang dosa. Selamat pagi, salam sejahtera. Tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun. Hindarilah kerumunan dan kurangilah mobilitas. Selamat pagi, Tuhan beserta kita, tetap sehat selalu. Amin.